Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranistiana. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai otonomi daerah. Saya membuat video narasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Video narasi ini dimaksudkan untuk mengurai sedikit dari sekian banyak hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Konsep pelaksanaan otonomi daerah yaitu secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu meliputi tujuan politik, administratif, dan ekonomi. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing.
Permasalahan dalam otonomi daerah. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengambil proses kemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan, yang jika tidak segera dicari pemecahannya, akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya? Jika jawabannya tidak, tentu akan sangat naif. Mengapa? Karena tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Berikut ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan otonomi daerah yaitu 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum siap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah dan muncul konflik antar daerah. Kebijakan pemerintah terhadap adanya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam otonomi daerah. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran dan melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Dan yang kelima, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Hubungan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia.
Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah output dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Kalau melihat dari tabel ini, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi lebih signifikannya mengalami penurunan terutama pada tahun 2019 ke 2020 ini mengalami penurunan ekonomi yang cukup tajam. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh sejumlah alasan, yaitu kinerja pertumbuhan PDB masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, Indonesia ingin berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia mulai tahun 2019 dan selanjutnya, menjadi pengurus utama strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Dengan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Tantangan perekonomian yang akan dihadapi Indonesia pada masa kini yaitu dengan adanya wabah pandemik. Berikut terdapat beberapa tantangan bagi perekonomian Indonesia setelah pandemi COVID-19 ini, yaitu pertama, pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk tingkat vaksinasinya. Yang kedua, terjadi pememaran atau scaring effect terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut terjadi karena pandemi COVID ini membatasi aktivitas masyarakat sehingga daya beli tertekan dan perekonomian terganggu. Yang ketiga, akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat. Terbatasnya aktivitas fisik membuat berbagai aspek mengadopsi teknologi digital, mulai dari bisnis, perdagangan, pendidikan, layanan masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata, serta dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Solusi terhadap persaingan global saat ini yaitu membuat kebijakan sinergi bauran kebijakan nasional untuk pemulihan ekonomi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, antara lain yaitu seperti implementasi QRIS, elektronifikasi, BI Fast, dan regulatory reform.
Yang terakhir yaitu implementasi reformasi struktural sebagai strategi percepatan transisi menuju negara maju, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta pembangunan infrastruktur, dan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kebijakan keuangan hijau juga untuk sustainabilitas sebagai upaya untuk memitigasi risiko sistematik akibat perubahan iklim. Sekian penjelasan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.